Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahrudin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 2407015041. Baik, kali ini saya akan membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perceraian. Perceraian saat ini menjadi isu kontemporer yang sangat-sangat beredar di media sosial. Nah, dan pada saat ini perceraian tidak lagi hanya dipicu oleh masalah seperti ketidakcocokan pasangan, namun perceraian juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang membaik. Faktor ini menjadi salah satu yang terbesar dalam kurun waktu setelah pandemi COVID-19. Pasca pandemi, isu seperti faktor ekonomi menjadi yang nomor satu faktor penyebab perceraian. Mengapa bisa demikian? Nah, menurut Badan Pusat Statistik Nasional, tren perceraian Indonesia setelah lonjakan pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2022 dikabarkan sangat melonjak drastis. Hal ini sudah pasti disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Menurut data yang ada, terdapat 690 cerai talak, 1.781 cerai gugat, 383 cerai mati, dan 1.191 talak gugat. Dalam fikih Islam, perceraian memiliki atau memunculkan beberapa problem. Salah satunya adalah yang pertama, pada status hukum perceraian. Apakah perceraian itu halal, haram, mubah, makruh? Apa status hukumnya? Dan apakah semua konflik harus berakhir dengan cerai? Kedua, konflik antara maslahat dan mufsadat. Antara bertahan demi anak atau bertahan tapi risiko kekerasannya berkelanjutan. Yang ketiga, cerai gugat oleh istri. Nah, apakah istri boleh untuk menggugat cerai? Dan apa dasar syariatnya? Atau hanya harus ada kompensasi atau hulu, atau cukup putusan hakim atau fasakh? Yang keempat, ada mediasi perceraian. Nah, apakah Islam mewajibkan islah sebelum bercerai? Yang kelima, hak anak pasca perceraian. Nah, siapa yang berhak untuk mengasuh? Siapa yang menanggung nafkahnya? Dan untuk menjawab permasalahan tadi, saya serahkan ke Fahru Boy. Silakan Fahru Boy. Status hukum perceraian, halal, makruh, haram. Dalam fikih, talak, perceraian itu pada asalnya mubah, boleh, tetapi statusnya bisa berubah tergantung sebab dan dampaknya. Kaidah, hukum mengikuti ilat, maslahat. 1. Bisa makruh jika perceraian dilakukan tanpa kebutuhan syar'i, misalnya hanya karena emosi sesaat, padahal rumah tangga masih mungkin diperbaiki. Makruh karena merusak ikatan yang sejatinya ditopang untuk sakinah. 2. Bisa haram jika perceraian dilakukan dengan cara zalim atau menimbulkan pelanggaran syariah, misalnya menjatuhkan talak untuk menyakiti, menelantarkan hak nafkah, menghalangi hak anak, talak sebagai alat pemerasan, ancaman,
talak pada kondisi yang dilarang menurut sebagian pembahasan fikih, misal talak yang menabrak adab prosedur yang ditetapkan syariat. 3. Bisa sunnah, mandub, atau bahkan wajib, menurut sebagian ulama. Jika mempertahankan pernikahan justru memastikan mudarat berat, kekerasan, bahaya jiwa, kerusakan agama, atau konflik yang tidak mungkin selesai, maka perceraian dapat menjadi jalan menghilangkan mudarat, al-darar yuzal. Apakah semua konflik layak berujung cerai? Tidak. Prinsip Al-Quran mendorong islah terlebih dahulu, misalnya QS pukul 4.35 memerintahkan mengutus hakam, juru damai, dari kedua keluarga ketika dikhawatirkan terjadi syikak, perselisihan tajam. B. Konflik maslahat mafsadat, bertahan demi anak vs risiko mudarat ini inti analisis fikih kontemporer, bukan sekadar, cerai boleh, tidak, tetapi menimbang dampak. 1. Maslahat bertahan anak tetap punya struktur keluarga utuh, kestabilan sosial dan ekonomi, bila hubungan masih fungsional, peluang perbaikan akhlak dan komunikasi. 2. Mafsadat bertahan, jika kondisi buruk, kekerasan, fisik, psikis, relasi toksik, trauma anak karena konflik berkepanjangan, penelantaran nafkah dan ketidakadilan. Kaidah timbangannya Daru al-Mafasid Mukodam, al-Ajal al-Masalih, mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik maslahat. Jadi, bila bertahan justru memperbesar mafsadat, maka bercerai bisa menjadi opsi yang lebih maslahat. C. Cerai gugat oleh istri, boleh atau tidak, hulu vs fasak boleh. Dalam fikih, istri dapat mengakhiri perkawinan melalui beberapa mekanisme. 1. Hulu. Istri meminta berpisah dan biasanya disertai iwat, kompensasi, yang disepakati, sering berupa pengembalian mahar atau nilai tertentu, terutama jika sebabnya adalah ketidaksukaan, ketidakcocokan yang sulit dipertahankan, tanpa tuduhan zalim yang jelas pada suami. 2. Fasak, putusan pembatalan, perceraian oleh hakim. Dipakai bila ada sebab syari yang kuat, kekerasan, penelantaran nafkah, hilang, tidak jelas, cacat, penyakit tertentu, atau madarat nyata lainnya. Pada fasak, kompensasi tidak menjadi syarat utama, fokusnya adalah mengangkat kezaliman, mudarat. Apakah harus ada kompensasi atau cukup putusan hakim? Jika bentuknya hulu, kompensasi lazimnya ada. Jika bentuknya fasak, putusan hakim karena sebab syari dapat cukup. Dalam praktik Indonesia, cerai gugat diproses di pengadilan agama, dan kerangka, putusan hakim, sejalan dengan prinsip QS pukul 4.35, islah melalui hakam, penengah, sebelum final berpisah. D. Mediasi perceraian, wajib islah sebelum cerai. 1. Dalam nilai syariah Islam mendorong dan mengutamakan islah, perdamaian, sebelum perceraian, terutama ketika konflik masih bisa diperbaiki. QS pukul 4.35 menjadi dalil kuat tentang mekanisme mediasi, penengah. 2. Dalam hukum positif Indonesia mediasi juga menjadi prosedur penting dalam perkara perdata di pengadilan. Perman No. 1 tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu, UU Perkawinan menegaskan perceraian dilakukan di depan pengadilan setelah upaya mendamaikan tidak berhasil. E. Hak anak pasca perceraian, asuh dan nafkah prinsip syariah, anak tidak boleh menjadi korban. Perceraian orang tua tidak boleh merugikan hak-hak anak, fisik, pendidikan, kasih sayang, nafkah. 1. Siapa yang berhak mengasuh? Dalam regulasi yang sering dijadikan rujukan di Indonesia, anak belum mumayyiz, belum 12 tahun, hak asuh pada ibu. Anak sudah mumayyiz, dapat memilih ikut ayah atau ibu. 2. Siapa yang wajib menanggung nafkah anak? Menegaskan biaya pemeliharaan, nafkah anak ditanggung ayah. 3. Apakah perceraian boleh merugikan anak? Tidak boleh. Dalam fikih maqasid, ini masuk hifz al-nas, perlindungan keturunan, dan hifz al-nafas, perlindungan jiwa, kelayakan hidup. Karena itu, setiap putusan dan kesepakatan pasca cerai harus diarahkan pada kepentingan terbaik anak, bukan ego orang tua. Adapun dalil yang berkaitan dengan perceraian, salah satunya pada Quran Surah At-Talaq ayat 1, yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddah
عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Dan perceraian juga dibahas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Adapun hukum di Indonesia tentang perceraian ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 38, perkawinan dapat putus karena 1. Kematian salah satu pihak. 2. Perceraian. 3. Putus berdasarkan hukum yang berlaku. Dan pada pasal 39 yang berbunyi, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pada pasal 39 ayat 2 berbunyi, alasan perceraian dapat diajukan meliputi 1. Apabila salah satu pihak berbuat zina. 2. Apabila salah satu pihak memiliki sakit yang tidak bisa untuk disembuhkan. Yang ketiga, salah satu pihak pergi dan meninggalkan tanpa kejelasan waktu. Keempat, pertengkaran yang terus-menerus hingga membahayakan. Yang kelima, karena penelantaran nafkah. Dan yang keenam, pelanggaran lain yang menurut hakim itu adalah pelanggaran yang berat. Adapun pandangan ulama terkait tentang perceraian, talak bisa menjadi mubah, namun bisa menjadi makruh jika tanpa alasan. Talak juga bisa menjadi haram jika disertai kezaliman. Dan talak menjadi wajib jika mempertahankan rumah tangga itu menimbulkan mudarat yang lebih berat ataupun yang lebih besar. Dalam maqasid syariah, perceraian dapat dinilai berdasarkan 1. Hifzu ad-din, untuk menjaga etika dan tanggung jawab. Yang kedua, hifzu an-nafs, dilakukan apabila untuk mencegah kekerasan dan tekanan batin. Yang ketiga, hifzu al-aql, untuk menjaga kesehatan mental. Yang keempat, hifzu an-nas, melindungi masa depan anak. Dan yang kelima, hifzu al-mal, menjamin nafkah dan keadilan ekonomi. Dan perceraian bisa dibenarkan apabila memang menjalankan dari 5 maqasid syariah tersebut. Nah, adapun dampak dari perceraian adalah yang pertama, rusaknya relasi ekonomi. Yang kedua, trauma psikologis. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Dan kesimpulannya adalah perceraian boleh dilakukan, tapi perceraian bukan bagian dari pernikahan. Hukumnya kontekstual, bisa haram, bisa mubah, dan bisa wajib apabila memang kondisinya yang memungkinkan. Dan cerai gugat oleh istri itu sah secara fikih dan hukum,
apabila dengan alasan syar'i yang jelas. Dan mediasi adalah perintah nilai Islam, dan hak anak adalah prioritas utama pasca perceraian. Penyebab terjadinya perceraian, putusnya pernikahan, inhilal al-zawaj, adalah lepasnya ikatan suami istri karena sebab yang dibenarkan syariat. Perceraian dapat terjadi karena kematian, talak, cerai dari suami, khulu, cerai atas permintaan istri, putusan pengadilan, al-furqa al-qodohi, 3 sumpah, ilah, zihar, dan lian. Selain itu, terdapat faktor eksternal seperti krisis ekonomi, moral dan budaya, gaya hidup, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Akibat dan konsekuensi perceraian. 1. Hadanah, hak asuh anak. Anak belum mumayyiz diasuh ibu. Ayah tetap wajib menafkahi. 2. Harta gonogini, harta bersama dibagi 50%, 50%. 3. Idah, masa tunggu sebelum menikah lagi. Wafat 4 bulan 10 hari. Hamil sampai melahirkan. Cerai biasa 3 kali suci, 3 bulan. 4. Warisan, berlaku jika perceraian karena kematian, dengan memperhitungkan harta bersama. Macam-macam putusnya pernikahan. 1. Cerai mati, furqah al-maut. Pernikahan otomatis berakhir ketika salah satu pasangan meninggal dunia. 2. Talak, cerai talak. Talak adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan ucapan tertentu dan merupakan hak suami. Syarat sah talak, pernikahan sah, suami berakal dan dewasa, dilakukan tanpa paksaan, disaksikan 2 saksi adil, pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Talak harus diucapkan di hadapan pengadilan agama. Talak di luar pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia. Macam talak ditinjau dari implikasi. Talak raji suami boleh rujuk selama idah. Talak bain. Bain sugra bisa menikah kembali dengan akad baru. Bain kubra tidak halal kembali kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Macam talak ditinjau dari kesesuaian syariat. Talak sunni sesuai tuntunan syariat. Talak bidi tidak sesuai syariat. Talaknya jatuh tetapi pelakunya berdosa. Bilangan talak. Talak pertama dan kedua talak raji, boleh rujuk. Talak ketiga talak bain kubra, tidak bisa rujuk kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara alami. Dengan demikian, fikih kontemporer tidak hanya membahas tentang halal dan haram, melainkan tentang keadilan dan kemaslahatan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fahrudin. Memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tentang perceraian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.